Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang berjudul Pocong Itu Ibuku. Kisah yang ditulis oleh Alveandra. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ilham, lebih baik kamu suruh turun yang ada di mobil, tapi tidak usah memberitahu kepada Ningsih ataupun Tari bahwa kita saat ini berada di alam jin. Pak Kiai memberi perintah kepada Ilham. Dokter muda itu kemudian menganggukkan kepalanya. Iya Pak Kiai. Kemudian ia berjalan menuju mobil untuk menyuruh orang-orang yang ada di dalam mobil itu segera turun. Ahmad, seru Ilham pada salah satu murid Pak Kiai. Kita akan bermalam di sini. Lebih baik kamu turun dan aku akan membangunkan Tari dan ibunya. Laki-laki muda yang selalu memakai peci itu kemudian turun dari mobil, mengikuti perintah dari Ilham. Tari, bangun. Ilham menyentuh pelan pipi sang istri dengan sangat lembut. Tidak ada keraguan saat ini pada dirinya untuk menyentuh wajah cantik gadis yang sangat ia cintai itu. Tari mengerjapkan matanya berkali-kali. Apakah kita sudah sampai, Kak? Tanyanya kemudian. Ilham menggelengkan kepalanya. Belum, perjalanan masih cukup jauh karena hampir gelap. Jadi kita menginap dulu malam ini di rumah temannya Pak Kiai. Dahi Tari mengerut. Menginap di rumah teman Pak Kiai? Tanya Tari mengulangi ucapan suaminya. Iya, kamu tenang saja. Kita akan aman di tempat ini. Besok pagi-pagi sekali kita baru akan melanjutkan perjalanan ini. Sekarang kamu bangunkan saja ibumu. Baiklah Kak. Tari mencoba untuk membangunkan ibunya yang masih memejamkan matanya dengan menggoyangkan pelan tubuhnya. Bu, bangun, kita turun dulu dari mobil. Ningsih menguap berkali-kali, pertanda ia masih mengantuk. Wanita itu kemudian menegakkan posisi duduknya, matanya mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Di mana ini Tari? Tanyanya kemudian. Tari juga tidak tahu Bu, tapi tadi Kak Ilham mengatakan jika malam ini kita akan bermalam dulu di rumah teman Pak Kiai. Karena hari sudah mulai gelap, kita tidak mungkin melanjutkan perjalanan ini. Jawab Tari menjelaskan. Kita turun yuk Bu. Kemudian kedua perempuan itu pun turun dari mobil dan berjalan menuju tempat di mana Pak Kiai berdiri dengan seorang pria parubaya yang terlihat sudah tua namun masih gagah. Baik Tari maupun Ningsih sama-sama dibuat heran melihat ke sekeliling tempat itu. Tempat ini kenapa seperti berada di sebuah kampung pocong? Atau jangan-jangan kita berada di kampung pocong? Dan teman Pak Kiai yang dimaksud itu adalah sosok pocong juga. Tari bertanya-tanya di dalam hatinya. Kamu tidak perlu berpikiran tidak anak muda. Tempat ini jauh lebih baik daripada apa yang dipikiranmu saat ini. Perkataan yang keluar dari mulut pria tua bertubuh besar dan tinggi itu sukses membuat Tari terperajat kaget. Bagaimana mungkin pria yang baru saja ia lihat itu bisa tahu isi hatinya? Gadis cantik yang kini sudah bergelar sebagai seorang istri itu jadi teringat saat ia berada di kampung pocong dan saat ia pertama kalinya bertemu dengan ibunya yang saat itu masih menjadi sosok pocong. Ibunya pun saat itu mengetahui apa yang ia katakan di dalam hatinya. Kejadian ini semakin meyakinkan Tari bahwa saat ini ia sedang berhadapan dengan makhluk gaib. Selain itu, ia pun melihat keadaan di tempat itu yang suasananya serasa mirip saat ia berada di kampung pocong. Ayo, lebih baik kita segera menuju rumah saya. Pria bertubuh besar itu pun kemudian langsung berjalan tanpa menunggu jawaban dari orang-orang yang diajaknya. Ayo, kita ikuti bapak itu, seru Pak Kiai. Mereka semua pun akhirnya mengikuti Pak Kiai dari belakang tanpa banyak bertanya lagi. Meskipun sebenarnya banyak ingin Tari tanyakan kepada Pak Kiai. Ilham menarik tangan sang istri dengan lembut. Rasanya ia ingin segera sampai ke rumah tantenya dan memeluk tubuh gadis yang baru saja 1 hari menjadi istrinya itu dengan sangat erat.
Dokter muda itu benar-benar merasakan rindu yang teramat dalam pada Tari. Tangannya terus saja menggenggam tangan istrinya, seolah ia tidak mau jika Tari berada jauh dari dirinya. "Kak, boleh aku bertanya sesuatu?" Ilham menganggukkan kepalanya. "Mau tanya apa? Apa kakak tahu sebenarnya kita ini berada di mana?" Tanya Tari dengan sedikit ragu. Matanya mengedarkan pandangannya ke sekeliling daerah itu. "Emang Tari tahu kita di mana?" Ilham sempat curiga jika istrinya itu tahu mereka sedang berada di mana. "Tari tahu kak, tapi apa benar dugaanku itu?" "Ya, kamu benar Tari. Tapi kamu tenang saja, mereka ini baik dan mereka muslim sama seperti kita. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Justru mereka akan menolong kita dari kejaran para pocong yang dari tadi telah mengganggu kita. Untuk lebih jelasnya nanti kakak jelaskan jika kita sudah sampai di rumah." Tari menganggukkan kepalanya. "Iya kak." Ningsi yang melihat itu sangat tidak suka. Entah mengapa wanita itu tidak suka pada Ilham yang selalu ingin dekat dengan Tari. Padahal Ilham adalah suaminya. "Masuklah." Tita pria parubaya itu mempersilahkan rombongan Pak Kiai untuk masuk ke dalam rumahnya yang tidak terlalu besar itu. Mereka pun akhirnya masuk ke dalam rumah tersebut. Tidak ada yang berbeda dengan rumah milik manusia pada umumnya. Hanya saja hawanya sedikit berbeda. Tari dan Ningsi dipersilakan untuk masuk ke dalam sebuah kamar yang tidak terlalu besar. Sebelum kedua perempuan itu masuk ke dalam kamar, Pak Kiai berpesan kepada Tari dan Ningsi agar tidak terlalu banyak bicara. "Sebaiknya setelah melakukan sholat Isya, kalian langsung tidur saja, karena besok pagi-pagi sekali kita akan kembali melanjutkan perjalanan ini." Iya Pak Kiai." Ningsi dan Tari pun menuruti perkataan Pak Kiai. Setelah melakukan sholat Isya, kedua anak dan ibu itu langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur yang cukup empuk. Sebenarnya Ningsi sangat ingin bertanya pada Tari, namun ia urungkan karena tidak mau terjadi sesuatu yang buruk menimpa pada dirinya. Wanita itu ingin segera sampai ke kota, tempat kelahirannya dan segera bertemu dengan keluarganya. Malam ini Tari merasa sangat bahagia. Akhirnya ia bisa tidur bersama dengan ibu kandungnya yang sudah berubah menjadi sosok manusia seutuhnya. Momen seperti ini yang sangat dinanti-nanti oleh Tari. Gadis itu ingin sekali tidur di dalam pelukan sang ibu. Meskipun belum tercapai, karena ibunya belum begitu percaya sepenuhnya pada apa yang dikatakan oleh Tari, bahwa gadis itu adalah bayi kecilnya yang sudah tumbuh menjadi dewasa. Sementara itu, pada lelaki berada di ruang tengah bersama dengan jin muslim tersebut. Banyak hal yang ditanyakan oleh Pak Kiai mengenai asal muasal adanya kampung pocong tersebut. Jin muslim itu pun kemudian menceritakan semuanya kepada Pak Kiai, dan ia mewanti-wanti untuk tetap menjaga Ningsi agar ia tidak diambil lagi oleh bangsa pocong yang tidak rela jika Ningsi kembali ke alam manusia. Tiba-tiba Ningsi terbangun. Ia ingin ke kamar mandi, sementara itu para lelaki masih saja mengobrol di ruang tengah. Jin muslim tersebut sangat senang rumahnya dikunjungi oleh manusia, karena ia merasa kesepian. Tidak ada keluarga yang menemani hingga larut malam. Pak Kiai dan jin muslim tersebut masih terjaga untuk saling berbagi ilmu. Awalnya Ilham dan murid Pak Kiai satunya ikut mengobrol. Namun karena tidak tahan dengan kantuknya, akhirnya mereka tertidur juga. Terlebih Ilham yang besok akan menyupir mobil. Mau tidak mau dokter muda itu harus segera memejamkan matanya agar esok pagi tubuhnya fit. Namun tiba-tiba Ningsi mengurungkan untuk keluar dari kamar tersebut saat mendengar namanya disebut oleh Pak Kiai dan teman barunya itu. Kemudian wanita itu sengaja untuk berdiam diri di balik pintu tersebut untuk mendengarkan percakapan di antara mereka. "Setelah sampai di kota nanti, Ningsi harus selalu ada yang menjaganya. Jangan biarkan dia seorang diri dalam rumah, apalagi jika wanita itu tidak berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada sang pemilik hidup. Jiwanya rentan kembali ke alam pocong jika ia tidak mau lebih bertakwa lagi kepada Allah." Kembali ke alam pocong? Apa maksud dari perkataan bapak tua itu? Kenapa namaku disangkut pautkan dengan pocong? Apa yang sebenarnya telah terjadi kepadaku? Batin Ningsi bertanya-tanya. Jin muslim itu seolah tahu jika Ningsi masih kurang dalam hal agama. Ditambah selama 20 tahun lebih dirinya berada di alam pocong yang tidak pernah melakukan ibadah sama sekali, sehingga membuat Ningsi sedikit lupa bagaimana caranya beribadah. Saat sholat Isya pun ia hanya mengikuti gerakan Pak Kiai yang menjadi imamnya. "Tapi Pak Kiai, tenang saja. Asal Ningsi mau lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah, maka pocong-pocong itu tidak akan mengganggu dirinya lagi."
Kembali jin muslim itu memberitahu kepada Pak Kiai. Sedari tadi Pak Kiai hanya menganggukkan kepalanya dan mencerna setiap perkataan yang keluar dari jin muslim itu. Tak banyak yang bisa dilakukan untuk Ningsih, karena dirinya tidak tinggal satu atap bersama wanita itu. Nasihat yang diberikan oleh jin muslim itu akan ia teruskan kepada Ilham. Karena bagaimanapun saat ini, Ilham adalah menantu dari Ningsih dan sudah menjadi kewajibannya untuk menjabat ibu dari istrinya tersebut. Pak Kiai akan menyuruh Ilham untuk tinggal bersama dengan ibu mertuanya. Tidurlah, hari sudah semakin larut malam dan Ningsih saat ini berada di balik pintu kamar. Dia menguping pembicaraan kita. Seketika kedua netra Pak Kiai langsung menatap ke pintu kamar yang saat ini sedang ditempati oleh Tari dan Ningsih. Mendengar perkataan pria tua tersebut, Ningsih terkejut dan buru-buru. Ia langsung naik ke atas kasur dan segera merebahkan tubuhnya berpura-pura untuk tidur. Bagaimana mungkin pria itu tahu jika aku sedang menguping pembicaraan mereka? Siapa sebenarnya pria tua yang sedang mengobrol dengan Pak Kiai? Ningsih terus bertanya-tanya dalam hatinya. Semenjak itu Ningsih tidak dapat lagi memejamkan matanya. Pikirannya terus memikirkan perkataan yang keluar dari mulut teman Pak Kiai tersebut. Wanita itu mencoba mengingat-ingat apa yang sebenarnya telah terjadi kepada dirinya selama ini. Ia terus mengingat dirinya saat 20 tahun yang lalu, saat terakhir dirinya menggendong bayi mungilnya sambil memakan martabak yang ia sangka pemberian dari suaminya. Namun semakin ia mengingatnya, kepalanya terasa semakin nyeri. Ningsih mencoba untuk memejamkan matanya, namun saat kedua matanya terpejam, justru bayangan pria itu lagi yang hadir di dalam pikirannya. Ia mencoba mengganti bayangan pria itu dengan wajah suaminya, namun lagi-lagi wajah Wahyu mendominasi pikirannya. Siapa sebenarnya laki-laki itu? Kenapa dia selalu ada di dalam pikiranku? Kenapa bukan Mas Budi yang aku bayangkan? Kenapa justru laki-laki itu yang ada di otakku? Ningsih tidak dapat tidur dengan nyenyak. Ia hadapkan tubuhnya ke kanan lalu ke kiri, namun kedua netranya tidak juga terpejam. Saat wajahnya tidak sengaja menatap wajah gadis cantik yang sedang terlelap di sampingnya itu, ia merasa sangat senang menatap wajah Tari. Entah perasaan apa yang sedang dirasakan oleh Ningsih kala menatap wajah Tari. Ningsih terus memperhatikan wajah anak gadisnya dengan lekat. Kenapa aku merasa sangat menyayangi dirinya? Siapa sebenarnya gadis cantik ini? Kenapa wajahnya sangat mirip denganku? Matanya mengingatkan aku kepada Mas Budi. Apa benar yang dikatakan kalau dia itu adalah Tari, putriku yang sudah tumbuh menjadi gadis dewasa? Lalu kemana saja aku selama ini? Tidak mungkin aku tidak mengetahui tumbuh kembang putriku sendiri. Ini bukan cerita dongeng yang tiba-tiba aku tersesat di masa depan. Kepalaku pusing memikirkan semua ini. Ingin rasanya mengelus lembut rambut indah milik gadis yang sedang terlelap dalam tidurnya itu. Namun ia ragu untuk melakukannya, takut jika Tari terbangun. Entah mendapat dorongan dari mana, tiba-tiba saja Ningsih mengecup pelan kening Tari. Setelah itu ia barulah bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih karena Bapak sudah mau menampung kami untuk menginap di rumah ini. Pak Kiai mengucapkan terima kasih kepada jin muslim tersebut. Sama-sama, sudah menjadi kewajiban kita sebagai muslim untuk saling membantu. Kemudian jin muslim tersebut memberitahu jalan yang harus dilalui oleh Ilham. Nanti lurus saja ke depan. Meskipun di depan sana akan banyak pertigaan, tapi jangan sesekali kamu belok ke kanan ataupun ke kiri. Pokoknya terus berjalan lurus hingga melewati jembatan. Jangan kamu hiraukan apapun yang ada di samping kanan dan di samping kiri jalan tersebut. Apalagi jika mobilnya berada di tengah-tengah jembatan. Jangan sesekali berhenti dan menengok ke kanan dan kiri jembatan tersebut. Tidak lama setelah melewati jembatan tersebut, maka kalian akan sampai di kota. Panjang lebar jin muslim itu menjelaskan apa saja yang tidak boleh dilakukan saat di dalam perjalanan. Pak Kiai dan juga Ilham menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Begitupun dengan Tari, Ningsih dan juga murid Pak Kiai. Setelah mengerti, mereka pun akhirnya berpamitan kepada pria parubaya itu dan segera masuk ke dalam mobil tersebut. Namun jin muslim tersebut lupa menyampaikan sesuatu kepada Pak Kiai. Pak Kiai, tunggu. Ada yang tertinggal. Jin muslim tersebut kemudian masuk ke dalam rumahnya dan beberapa menit kemudian ia kembali keluar dengan membawa 2 kantong plastik berukuran sedang. Satu berwarna merah dan satu lagi berwarna hitam. Kemudian ia serahkan kepada Pak Kiai. Ini ada 2 kantong plastik. Saat di perjalanan nanti akan ada anak kecil yang meminta tumpangan untuk pulang ke rumahnya. Anak kecil itu orang tidak punya, maka berikanlah tumpangan
pada anak kecil itu dan juga berikan satu kantong plastik berwarna merah ini kepadanya. Awas, jangan sampai tertukar. Dan kantong plastik berwarna hitam ini bekal untuk kalian semua. Tapi boleh dibuka jika kalian sudah melewati jembatan merah yang saya katakan tadi. Pak Kiai dan kedua muridnya itu mendengarkan dengan seksama semua apa yang dikatakan oleh sosok jin muslim yang baik hati itu. Begitupun dengan Tari dan juga Ningsih. Kedua ibu dan anak itu pun mendengarkan perkataan pria parubaya itu. Terima kasih. Sosok jin muslim itu kemudian menganggukkan kepalanya sembari tersenyum. Ia berdoa di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kelancaran dan keselamatan orang-orang yang sudah singgah di rumahnya. Detik berikutnya, mobil yang dikendarai oleh Ilham berjalan melaju dari pelan hingga cukup kencang. Mula-mula mobil mereka masih berada di sebuah perkampungan yang tidak terlalu banyak penduduknya. Setelah keluar dari perkampungan tersebut, kini mereka harus melewati jalan yang penuh dengan bebatuan. Sehingga mau tidak mau, Ilham melambatkan laju mobilnya. Dan di samping kanan dan kirinya terdapat sebuah hutan yang penuh ditumbuhi dengan pohon-pohon yang berdaun rindang dan juga berdahan besar. Kenapa jalannya penuh dengan bebatuan seperti ini? Padahal saat keluar dari perkampungan tadi, jalannya masih bagus. Ningsih membuka suara. Apa kamu tidak salah jalan, Ilham? Tanyanya kemudian, meragukan jalan yang dipilih oleh Ilham. Insya Allah tidak, Bu. Seperti apa yang Bapak itu katakan tadi, aku hanya berjalan lurus saja. Ilham menjawab pertanyaan ibu mertuanya itu dengan tenang. Ningsih menghela nafasnya panjang. Lebih baik ibu diam saja. Kak Ilham pasti sudah tahu jalan mana yang harus dilalui, seru Tari menenangkan ibunya. Kemudian wanita itu terdiam. Kedua indera penglihatannya menatap keluar jendela dengan wajah yang ditekuk. Jalan yang dilalui oleh mobil tersebut memang sangat rusak. Bahkan semakin kesini semakin rusak. Jalanan itu dipenuhi dengan bebatuan sehingga membuat mobil tersebut goyang ke kanan dan kiri. Tidak lama kemudian di depan dihadapkan dengan pertigaan jalan. Kondisi jalan yang sangat berbeda. Jalanan di depan masih sama seperti yang dilalui tadi. Jalannya rusak penuh dengan bebatuan. Dan juga di depan sana masih terlihat gelap dan penuh dengan kabut. Sementara jika belok kanan dan juga kiri, jalanan sudah beraspal dan terlihat terang. Ilham sempat berhenti di pertigaan tersebut. Dokter muda itu pun sedikit ragu dengan apa yang dikatakan oleh jin muslim tadi. Apa mungkin aku harus memilih jalan di depan yang terlihat gelap dan juga jalannya yang rusak? Atau memilih untuk belok ke kanan atau ke kiri yang jelas-jelas terlihat terang dan juga jalannya yang sudah beraspal? Ilham bertanya-tanya di dalam hatinya. Kenapa berhenti, Ilham? Lanjutkan perjalanan ini. Tidak baik kita terlalu lama di tempat seperti ini, Pak Kiai mengingatkan. Guru spiritualnya itu tahu jika muridnya yang baru saja menikah itu sedang ragu untuk melajukan mobilnya terus ke depan. Karena otaknya berpikir ia harus memilih belok ke kanan atau ke kiri yang jelas-jelas jalannya yang terlihat sudah beraspal dan juga terlihat terang. Oh, iya Pak Kiai. Setelah menjawab pertanyaan Pak Kiai, Ilham segera menjalankan kembali mobilnya. Tapi tiba-tiba tangannya memutar setir mobilnya ke kiri. Jalanan yang beraspal itu begitu mulus dilalui. Tidak seperti tadi, banyak bebatuan sehingga mobil terus bergoncang ke kanan dan kiri. Nah, ini baru benar. Jalannya beraspal, terus nggak gelap kayak tadi. Lagi-lagi Ningsih mengeluarkan pendapatnya tanpa diminta siapapun. Dan Ilham menanggapi perkataan ibu mertuanya dengan senyuman. Ia pun merasakan jalanan yang dilaluinya terasa lebih enak dibandingkan dengan tadi. Loh Kak Ilham, bukannya Bapak tadi mengatakan jika kita harus berjalan lurus saja, tidak berbelok ke kanan dan kiri? Tari mengingatkan suaminya yang salah memilih jalan. Apa yang dikatakan oleh istrimu itu benar, Ilham. Kamu salah jalan, Pak Kiai menimpali. Setelah Tari bersuara, Pak Kiai baru menyadari jika muridnya itu salah jalan. Tiba-tiba Ilham menginjak rem secara mendadak. Astagfirullahaladzim, pekiknya setelah sadar dengan pilihan yang salah. Ilham segera memutar balik mobilnya, namun betapa terkejutnya saat ia melihat banyak kelelawar yang berterbangan di depan sana. Binatang itu terlihat sangat banyak sehingga menutupi jalanan. Ya Allah, astagfirullahaladzim, seru Pak Kiai. Maafkan saya Pak Kiai, seharusnya saya tadi tidak tergoda untuk memilih jalan yang beraspal dan juga terang. Ilham menyadari akan kesalahannya. Pak Kiai hanya menganggukkan kepalanya. Di dalam hatinya ia pun merasa bersalah karena tiba-tiba saja lidahnya keluh untuk berucap.
Tidak bisa menegur Ilham saat ia memutar setir mobilnya dan malah berbelok ke jalan yang salah. Lalu bagaimana ini Pak Kiai? Ilham benar-benar sangat panik. Ia merasa sangat bersalah dengan pilihannya tadi. Sementara para kelelawar itu semakin banyak berterbangan mengepung mobil mereka. Ningsi dan juga Tari saling berpelukan dan menjerit ketakutan. Pejamkan matamu Ilham, lalu lajukan mobil ini dengan kecepatan tinggi. Pak Kiai memberi perintah. Lalu kelelawar itu hanya tipuan saja. Lakukan sekarang Ilham. Baiklah Pak Kiai. Kemudian ia memejamkan matanya dan berucap, Bismillahirrahmanirrahim. Dokter muda itu segera menginjak gas secara perlahan, kemudian sedikit demi sedikit semakin melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Benar saja apa yang dikatakan oleh guru spiritualnya itu. Para binatang tersebut hanyalah sebuah tipuan setan untuk menghalangi jalan mereka agar tidak kembali ke jalan yang lurus tadi. Tidak lama kemudian mobil itu pun berhasil melewati para binatang tersebut tanpa merasa menabrak apapun, karena memang itu hanyalah tipuan belaka. Alhamdulillah, seru Ilham dan Pak Kiai berbarengan. Kini Ilham kembali melanjutkan perjalanan dan memilih jalan lurus yang penuh dengan bebatuan. Isi tidak ingin berpendapat lagi. Lama-lama wanita itu pun mulai merasa tidak enak karena selalu salah dalam berpendapat. Ingat perkataannya tadi, Ilham, jalan lurus terus, jangan belok ke kanan ataupun ke kiri. Sepertinya saya dan kamu telah diberdaya agar mau belok ke kiri. Untung saja tadi istrimu yang mengingatkan kamu. Iya Pak Kiai. Tari hanya bisa tersenyum dan mengucapkan hamdalah karena Allah masih melindungi perjalanan mereka. Meskipun gelap dan juga jalannya yang cukup rusak, namun Ilham terus saja melalui jalanan itu sambil terus berzikir di dalam hatinya. Begitupun dengan Pak Kiai dan juga Tari yang terus berzikir menyebut asma Allah. Tiba-tiba di depan sana banyak sekali anak-anak yang sedang berlarian di pinggir jalan, dan ada juga yang tiba-tiba menyeberang jalan, seperti sengaja membuat kagok pengendara mobil. Lanjutkan saja Ilham. Jangan tergoda atau terpancing emosi dengan tingkah anak kecil itu. Lagi-lagi Pak Kiai mengingatkan. Iya Pak Kiai. Anak kecil itu benar-benar mengganggu perjalanan Ilham. Bahkan salah satu di antara mereka ada yang melempar kerikil kecil tepat di depan mobil itu, sehingga membuat Ilham mulai terpancing emosinya. Astagfirullahaladzim. Bagaimana ini Pak Kiai? Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus menegur mereka. Ilham hendak turun dari mobilnya. Tangannya sudah memegang pintu, namun Pak Kiai yang duduk di sampingnya segera mengingatkan muridnya itu. Oh, kemana kamu Ilham? Aku harus menegur anak-anak kecil itu Pak Kiai. Apa yang mereka lakukan itu benar-benar sudah keterlaluan. Melempar batu kerikil ke kaca mobil ini. Bisa-bisa kaca mobilnya retak bagaimana? Apa kamu lupa mereka itu siapa Ilham? Ilham nampak menautkan kedua alisnya. Terdiam sejenak, memikirkan perkataan guru spiritualnya itu. Kemudian ia langsung beristighfar setelah sadar jika dirinya sedang dikuasai oleh emosi. Astagfirullahaladzim. Maafkan saya Pak Kiai. Laki-laki muda itu kemudian kembali ke posisi duduknya semula, menyenderkan tubuhnya, kemudian menarik nafasnya panjang dan mengeluarkannya secara perlahan. Ia melakukan itu secara berulang-ulang sampai ia kembali merasa tenang lagi. Kalau sudah tenang, cepat kembali jalankan mobil ini dan siapkan mentalmu, karena di depan sana masih banyak gangguan yang lebih dari ini. Iya Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Ilham kembali melajukan mobilnya. Karena jalanan yang sangat rusak, maka ia harus hati-hati dan mobil itu berjalan cukup pelan. Apalagi di depan sana banyak anak kecil yang berlarian ke sana kemari dan beberapa kali melintas di depan mobil tersebut, sehingga membuat Ilham harus menginjak rem secara mendadak. Anak-anak kecil itu terlihat sangat pucat dengan lingkar bola mata yang menghitam. Sesekali mereka menatap ke arah mobil tersebut dan menjulurkan lidahnya. Cukup lama mobil itu melaju dengan diganggu oleh anak-anak kecil tadi, namun Ilham tetap harus bersikap tenang dan juga sabar dalam menghadapi mereka. Jangan sampai ia terpancing lagi emosinya. Dan sekarang sudah cukup jauh mobil itu meninggalkan anak-anak kecil nakal tersebut. Dan sepertinya anak-anak kecil itu sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Namun lagi-lagi ia dikejutkan oleh satu anak kecil perempuan yang memakai pakaian lusuh sembari membawa boneka kecil di dalam dekapannya. Matanya menatap lurus ke mobil, seolah gadis kecil itu sedang meminta pertolongan. Mungkin gadis kecil itu yang dimaksud oleh bapak tadi. Tiba-tiba Tari ikut bersuara. Ya, kamu benar Tari.
Gadis kecil itu seperti bukan manusia, mukanya pucat sekali. Lingkaran matanya terlihat hitam, celetuk Ningsih. Saat ini mobil tersebut semakin dekat dengan gadis kecil itu, sehingga orang yang ada di dalam mobil tersebut bisa melihat rupa wajah anak kecil itu. Dia manusia sama seperti kita, jawab Pak Kiai terpaksa berbohong untuk membuat Ningsih tidak merasakan takut. Tapi di depan sana berhenti Ilham, Pak Kiai memotong ucapan Ningsih. Akhirnya ibu kandung dari Tari itu langsung terdiam dan menutup mulutnya. Gadis kecil itu kemudian mengangkat satu tangannya ke udara, hendak menghentikan mobil yang sedang dikendarai oleh Ilham. Dan Ilham pun menginjak rem mobilnya sampai berhenti. Pak Kiai membuka kaca jendela mobil tersebut dan menyapa anak kecil itu. Sebenarnya gadis kecil itu terlihat sangat cantik dan juga manis, namun karena wajahnya yang pucat, sehingga membuat Ningsih membayangkan yang tidak-tidak pada gadis kecil itu. Pak, boleh aku menumpang mobil ini sampai ke rumah? Letak rumahku tidak terlalu jauh dari sini, tapi kalau untuk berjalan, jaraknya cukup jauh. Tadi aku kesini bersama dengan teman-teman, tapi sekarang mereka justru meninggalkanku sendirian di tempat ini. Aku takut sekali. Apa Bapak mau mengantarku sampai ke rumah? Gadis kecil itu membuka suara. Matanya terlihat sayu menatap wajah Pak Kiai dengan tatapan memelas. Seketika pria parubaya itu merasa kasihan terhadap gadis kecil yang rambutnya dikepang dua itu. Tentu saja boleh gadis kecil. Ayo naik, saya akan mengantarkan kamu sampai depan rumahmu, jawab Pak Kiai dengan tersenyum. Terima kasih Pak. Kemudian gadis kecil yang rambutnya dikepang dua itu menatap ke kursi belakang, menatap Tari dan Ningsih secara bergantian. Tiba-tiba kedua netranya berhenti saat menatap wajah Ningsih. Tunggu apa lagi? Ayo segera naik ke mobil ini, seru Pak Kiai melihat anak kecil itu masih berdiam diri di tempatnya sedari tadi. Boleh aku duduk di atas pangkuan ibu itu? Aku tidak memiliki ibu, jadi aku ingin merasakan duduk di atas pangkuan seorang ibu, pinta gadis kecil yang dari tadi terus memeluk bonekanya yang sama lusuhnya seperti dirinya. Kemudian Pak Kiai menoleh ke belakang, menatap wajah Ningsih, seolah meminta persetujuan atas permintaan anak kecil tadi. Ningsih langsung menggelengkan kepalanya. Jangankan untuk memangku gadis kecil yang berwajah pucat itu, melihat wajahnya saja sudah membuat bulu kuduknya meremang, apalagi jika harus memangkunya. Tidak, aku tidak mau memangkunya. Duduk saja di kursi ini, lagian kursi ini juga masih cukup untuk dia. Matanya mengarah ke kursi yang memang masih cukup untuk diduduki oleh satu orang lagi. Kemudian ia langsung merapatkan tubuhnya ke pintu mobil, memberi tempat untuk gadis kecil itu. Tapi aku maunya digendong. Anak kecil itu sedikit merajuk. Kalau begitu, kamu duduk di atas pangkuan aku saja, mau? Tari kini ikut bersuara, menawarkan diri pada gadis kecil itu. Ia merasa kasihan saat melihat raut wajahnya yang terlihat sedih saat ibunya menolak untuk memangku anak kecil tersebut. Anak kecil itu nampak terdiam sejenak. Kedua netranya menatap lekat wajah perempuan cantik yang tadi berbicara kepada dirinya. Kemudian ia menganggukkan kepalanya dan tersenyum manis kepada Tari. Baiklah, kakak ini orangnya baik sekali. Semoga kelak kakak segera diberi keturunan yang soleha. Amin. Terima kasih doanya anak cantik. Ayo tunggu apa lagi? Segera naik dan duduk di atas pangkuanku. Iya kak. Kemudian Tari segera membuka pintu mobilnya dan gadis kecil itu langsung naik ke atas mobil dan mendaratkan pantatnya di atas pangkuan Tari. Setelah itu Tari langsung menutup kembali pintu mobil tersebut. Ilham segera menjalankan lagi mobilnya. Laki-laki itu merasa sangat bangga terhadap sikap istrinya yang sangat penyayang itu. Meskipun sebenarnya ia tahu, jika Tari tahu kalau yang sedang berada di atas pangkuannya itu bukanlah manusia. Seketika hawa dingin langsung terasa saat gadis kecil itu masuk ke dalam mobil tersebut. Tidak sengaja kulit Tari dan gadis yang belum diketahui namanya itu saling bersentuhan. Tari merasakan kulit gadis yang sangat dingin, sedingin es batu. Namun di dalam hatinya ia mencoba untuk tetap tenang, meskipun ia tahu sebenarnya siapa gadis kecil yang berada di atas pangkuannya itu. Tari bersikir di dalam hatinya. Ia tahu anak kecil itu baik dan tidak akan mengganggunya. Ia hanya berniat untuk menolongnya saja. Boleh kakak tahu siapa namamu? Tari membuka percakapan dengan gadis kecil itu. Namaku sama seperti nama kakak, Tari. Seketika semua orang yang ada di dalam mobil tersebut terkejut saat gadis kecil berwajah pucat itu mengetahui nama Tari. Terlebih Ningsih.
Wanita itu benar-benar dibuat syok oleh gadis kecil yang saat ini berada di atas pangkuan tari. Loh, bagaimana kamu tahu nama kakak yang menggendongmu itu? Apa mungkin kamu sudah mengenalnya sebelumnya? Ningsih bertanya kepada gadis kecil itu untuk menghilangkan rasa penasarannya. Maaf bu, saya ngantuk sekali. Sekecil yang bernama Tari itu menguap hingga berkali-kali. Kali ini wajahnya mendongak, menatap wajah perempuan yang menangkup dirinya. Kak, boleh aku menyandarkan kepalaku? Aku ngantuk sekali. Setidaknya biar aku tidur selama dalam perjalanan ini. Karena jika sudah sampai di rumah, bapakku tidak akan mengizinkan aku untuk tidur. Bapak pasti akan menyuruhku untuk membantu pekerjaannya. Perempuan yang bernama lengkap Tari Ayunda itu kemudian menganggukkan kepalanya seraya tersenyum manis. Tentu saja boleh, anak cantik. Tidurlah, kakak akan membangunkan kamu jika sebentar lagi sudah sampai. Oh iya, rumahku sangat dekat dengan jembatan. Tepatnya beberapa meter sebelum jembatan dan berada di sebelah kiri jalan. Nanti tolong kakak sampaikan kepada suami kakak yang menyetir mobil ini. Berhenti tepat di depan gundukan tanah merah itu karena rumahku tidak jauh dari situ. Tari kecil mencoba menjelaskan kemana orang-orang itu harus mengantarnya pulang. Lagi-lagi semua orang yang ada di dalam mobil itu dibuat terkejut oleh ucapan anak kecil berwajah pucat itu. Ia tahu jika laki-laki yang sedang menyetir itu adalah suami dari perempuan muda yang sedang memangkunya. Namun mereka hanya terdiam, tidak ingin banyak bertanya, karena mereka tahu siapa sebenarnya gadis kecil itu. Oke siap, nanti kakak akan menyampaikan pada suami kakak. Sekarang kamu tidur saja, nanti kalau sudah dekat dengan rumahmu, kakak akan membangunkan kamu. Tari meraih kepala gadis kecil itu dan menyandarkan ke dadanya, meskipun sebenarnya ada rasa takut di hatinya. Baiklah, terima kasih kakak, jawab gadis kecil itu sembari tersenyum manis. Kak Tari, tidak usah takut sama aku baik, tidak jahat seperti anak-anak kecil yang tadi. Lirik gadis kecil itu berucap tepat di telinga Tari, sehingga membuat bulu kuduk Tari sedikit meremang. Namun lagi-lagi Tari mencoba berusaha untuk tetap tenang. Meskipun rasa takut itu tidak bisa ia pungkiri, Tari tetap memperlihatkan senyumnya kepada gadis kecil yang berwajah pucat tersebut. Tidak lama kemudian gadis itu pun tertidur dengan pulas di atas pangkuannya. Hening, tidak ada lagi yang berbicara. Orang-orang itu sibuk dengan pikirannya masing-masing, tidak terkecuali dengan Ningsih. Wanita yang baru kembali menjadi sosok manusia itu terus saja memandangi gadis kecil itu. Di dalam hatinya ia bertanya-tanya, siapa sebenarnya anak perempuan itu? Kak, mungkin itu yang dimaksud dengan anak kecil ini. Tari menunjuk pada sebuah gundukan tanah merah yang persis berada di samping jalan. Dan dari tempat itu terlihat ada jembatan yang dimaksud oleh anak kecil tadi, yang artinya perjalanan menyeramkan ini akan segera berakhir. Karena setelah jembatan itu terlewati, itu artinya mereka sudah keluar dari alam gaib dan kembali ke alam manusia. Ya, kamu benar Tari, itu artinya kita akan segera sampai ke kota. Alhamdulillah. Jangan lupa berikan satu kantong plastik berwarna merah kepada gadis kecil itu. Kali ini Pak Kiai yang berbicara untuk mengingatkan pesan yang disampaikan oleh jin muslim tadi. Jangan sampai muridnya itu melupakannya. Kemudian Ilham menganggukkan kepalanya, tanda mengerti ucapan dari guru spiritualnya itu. Tidak lama kemudian mobil itu kini sudah berhenti tepat di depan gundukan tanah merah yang lebih mirip seperti tanah kuburan itu. Hanya saja tidak ada batu nisan yang tertancap di atasnya. Tidak ada rumah yang seperti dikatakan oleh si gadis kecil berwajah pucat itu. Hanya ada satu gundukan tanah merah saja di tempat itu. Tari, lebih baik kamu bangunkan gadis kecil itu dan katakan jika kita sudah sampai. Pak Kiai memberi perintah kepada Tari. Tari menganggukkan kepalanya, kemudian ia menepuk pelan pipi tirus gadis kecil itu. Sebenarnya ia tidak tega untuk membangunkannya. Gadis kecil itu terlihat sangat pulas dan sangat nyaman tidur di pangkuannya. Dek, ayo bangun, kita sudah sampai di tempat yang kamu maksud tadi. Gadis kecil berwajah pucat itu kemudian mengerjapkan matanya berkali-kali. Setelah sadar sepenuhnya, kemudian ia menegakkan tubuhnya dan kedua matanya langsung menatap keluar jendela. Seketika bibirnya tersenyum. Kita sudah sampai kak, kalau begitu aku turun dulu ya kak. Terima kasih sudah mengantarkan aku pulang ke rumah dengan selamat. Tidak lama lagi kakak juga akan pulang ke rumah kakak dengan selamat. Amin, terima kasih anak cantik. Oh ya, mana rumahmu? Kenapa kakak tidak melihatnya? Pertanyaan itu lolos begitu saja dari mulut Tari. Ia tidak kuasa untuk menahan rasa penasarannya.
Di sana tidak jauh dari gundukan tanah merah ini. Gadis kecil itu menunjuk ke arah depan sana. Meskipun sebenarnya baik Tari maupun orang-orang yang ada di dalam mobil tersebut tidak melihat ada sebuah rumah. Kali ini Tari percaya begitu saja dan tidak ingin banyak bertanya lagi. Itu dia bapakku, seru gadis kecil yang bernama Tari itu menunjuk ke arah depan. Namun lagi-lagi mereka tidak melihat rupa dari pria yang disebut bapak oleh gadis kecil berwajah pucat itu. Tari hanya terdiam kemudian tersenyum lalu menganggukkan kepalanya, tidak ingin banyak bertanya lagi. Setelah anak perempuan itu turun dari mobil, tiba-tiba sosok pria berdiri tepat di samping gadis kecil itu. Wajahnya sama pucatnya seperti anak kecil yang ada di sampingnya. Pakaian yang dikenakannya pun terlihat lusuh, tidak memiliki warna, persis dengan pakaian yang dikenakan oleh gadis kecil yang bernama Tari. Sosok yang disebut sebagai bapak oleh anak perempuan itu kemudian tersenyum kepada Tari dan juga Pak Kiai. Kemudian tidak lupa Tari menyerahkan satu kantong plastik berwarna merah kepada anak kecil itu. Ini, kakak ada sesuatu untuk kamu, ambillah. Seketika wajah cantik Tari kecil itu berbinar bahagia saat menerima pemberian dari Tari dewasa. Wah, terima kasih kak. Kakak selain cantik, kakak ini ternyata sangat baik, ucap gadis kecil itu. Senyum di wajahnya terus mengembang. Ia langsung meraihnya dan mendekap erat pemberian dari Tari itu. Terima kasih karena sudah memberikan tumpangan kepada anak saya dan mengantarkannya sampai sini. Ini ada sedikit pemberian dari saya. Mungkin tidak seberapa, tapi ini akan sangat berguna untuk bekal kalian semua selama dalam perjalanan dan agar bisa segera sampai ke kota. Pria itu kemudian menyerahkan satu plastik berwarna putih kepada Tari, dan Tari segera meraihnya. Plastik itu terasa cukup berat, sehingga Tari sedikit kewalahan saat menerimanya. Terima kasih pak. Satu lagi, isilah mobil kalian menggunakan apa yang ada di dalam plastik putih itu. Karena sama halnya seperti kalian, mobil itu pun butuh air agar bisa tetap berjalan. Semua orang yang ada di dalam mobil itu terdiam sejenak mendengarkan perkataan dari pria berbaju lusuh yang disebut sebagai bapak oleh gadis kecil berwajah pucat itu. Namun tanpa banyak bertanya lagi, Tari langsung menganggukkan kepalanya. Terima kasih pak. Sama-sama. Maaf, saya hanya bisa memberikan ini. Tidak apa-apa, ini saja sudah lebih dari cukup. Kalau begitu, kami permisi dulu. Kemudian pria itu menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Ilham segera melajukan mobilnya. Sementara itu Tari masih saja menoleh ke belakang, melihat ke arah gadis kecil itu. Wajah kedua bapak dan anak itu terlihat semakin pucat. Kemudian mereka membalikkan badannya dan berjalan semakin menjauh. Lalu mereka menghilang di tengah-tengah kabut itu. Astagfirullahaladzim. Tari beristighfar. Kamu kenapa Tari? Tanya Ningsih. Oh tidak apa-apa bu. Aku lapar. Kira-kira apa isi dari plastik berwarna hitam itu? Baunya seperti makanan. Apa boleh aku memakannya? Tanya Ningsih. Kedua netranya terus menatap pada plastik berwarna hitam yang diberikan oleh jin muslim tadi. Setelah melewati jembatan itu, kita baru bisa membukanya. Jadi tahan dulu sebentar, karena sebentar lagi kita akan sampai ke jembatan itu. Ningsih membuang nafasnya kasar. Baiklah. Mau tidak mau ibu kandung dari Tari itu menuruti perkataan dari Pak Kiai. Sabar sebentar bu, benar apa yang dikatakan oleh Pak Kiai. Sebentar lagi kita akan melewati jembatan itu. Nah, itu dia jembatannya. Setelah itu kita bisa makan sepuasnya. Tari juga sudah lapar. Tari menimpali. Namun tiba-tiba mobil hitam yang dikendarai oleh Ilham berhenti secara mendadak. Mesinnya langsung mati dengan tiba-tiba. Ada apa Ilham? Kenapa tiba-tiba berhenti? Lihat, di depan sana ada jembatan. Sebentar lagi kita akan sampai ke kota. Sepertinya bensinnya habis Pak Kiai. Tiba-tiba Tari teringat dengan perkataan pria yang berbaju lusuh itu. Jika mobil pun butuh air agar bisa berjalan. Gadis cantik itu kemudian langsung membuka bungkusan plastik berwarna putih yang sedari tadi berada di pangkuannya. Isinya hanya ada beberapa air putih yang sangat jernih, dahinya mengkerut. Apa mungkin mobil ini bisa berjalan kembali dengan diisi air putih ini? Pak Kiai dan Ilham langsung menoleh ke belakang, melihat ke plastik putih yang tadi diberikan oleh pria berbaju lusuh tadi. Isi mobil ini dengan air putih itu Ilham. Pak Kiai memberi perintah kepada Ilham. Dokter muda itu mengerutkan keningnya. Menggunakan air putih itu? Iya kak, seperti apa yang dikatakan oleh bapak dari gadis kecil tadi. Ia mengatakan jika mobil ini pun butuh air. Lakukan saja kak.
Ilham terdiam sejenak, mengingat ucapan dari pria yang disebut bapak oleh gadis kecil berwajah pucat itu. "Ayo, tunggu apa lagi Ilham? Segera isi mobil ini dengan air putih itu," seru Pak Kiai. "Beruntungnya, mobil ini tidak berhenti saat kita sedang melewati jembatan itu." Tari segera memberikan 1 botol air putih pada suaminya. Kemudian Ilham segera mengambilnya dan langsung turun dari mobil. Hawa dingin langsung menerpa kulit putihnya. Angin berhembus cukup kencang. Dengan cepat Ilham langsung mengisi mobil itu dengan air sebagai pengganti bensin. Setelah itu tidak mau berlama berada di luar. Ia segera langsung masuk lagi ke dalam mobil. "Di luar sana cuacanya sangat dingin, anginnya cukup kencang," keluhnya saat setelah ia duduk di balik kemudinya. "Sebentar lagi kita akan sampai ke kota." Ilham segera menyalakan mesin mobilnya dan alhamdulillah mobil itu pun kembali menyala. "Alhamdulillah, air itu benar-benar ajaib," ucap Ilham lagi. Mobil itu pun kini kembali berjalan menuju jembatan yang tidak jauh berada di depan. "Bismillahirrahmanirrahim," lirik Ilham sebelum ia menjalankan mobilnya dan melewati jembatan tersebut. Mobil hitam itu kini melaju dengan kecepatan sedang. Semakin naik atas jembatan, di bawah jembatan itu terdapat air sungai yang cukup deras. Airnya terlihat sangat jernih. Suara air yang ada di bawah terdengar cukup keras. Sudah dapat dipastikan jika air sungai itu sudah pasti sangat dingin. "Jangan ada yang melihat ke bawah sungai itu," Pak Kiai memberi peringatan. Mereka semua terdiam, menuruti perintah dari Pak Kiai. Namun entah siapa seperti ada yang berbisik di telinga Ningsih dan menyuruh wanita itu untuk menoleh ke samping, melihat ke bawah sungai tersebut. Bisikan itu semakin terdengar dengan jelas. "Ningsih, aku ada di bawah ini. Tengoklah aku. Apa kamu tidak rindu kepada aku? Tolong aku. Sepertinya aku akan tenggelam di dalam sungai ini." Akhirnya Ningsih mengikuti bisikan itu. Matanya mencuri-curi untuk melihat keluar jendela dan langsung mengarah ke air sungai tersebut. Tanpa sepengetahuan Tari yang duduk di sampingnya dan apa yang dilihatnya di dalam sungai itu, wanita itu melihat jika di bawah sana ada seorang pria yang selalu hadir di dalam mimpinya sedang melambaikan tangannya kepadanya. Wajahnya tersenyum. Pria itu terlihat sangat tampan. Matanya menatap sendu ke arah Ningsih sehingga membuat Ningsih tidak dapat mengalihkan pandangannya. Namun tiba-tiba pria itu terpleset sehingga jatuh ke dalam sungai dan terbawa arus sungai yang cukup deras. Tangannya melambai-lambai ke atas seolah meminta tolong kepada Ningsih. "Ya ampun, itu, tolong dia tenggelam di sungai itu." Tiba-tiba Ningsih berteriak di dalam mobil sehingga membuat semua orang yang ada di dalam mobil itu menatapnya. "Apa yang saya katakan tadi? Tidak boleh ada yang menengok ke bawah sungai itu. Dan inilah jawabannya. Makhluk itu sudah berhasil menggoda Ningsih. Jangan ada yang melihat ke bawah, biarkan saja." Pak Kiai terlihat sangat marah karena lagi-lagi Ningsih yang tidak mau mendengarkannya. Mereka semua terdiam, tidak memperdulikan Ningsih yang terus saja meminta agar ada yang menolong pria itu. Hingga wanita itu menangis. Entah mengapa ia merasa sangat sedih saat melihat pria itu tenggelam di bawah derasnya air sungai. Tari segera merangkul pundak sang ibu, mencoba untuk menenangkannya dan berharap ibunya yang masih sangat muda diganggu oleh makhluk halus itu bisa sedikit tenang. "Bu, sudahlah, itu semua hanya halusinasi ibu saja. Di bawah sana tidak ada apa-apa, itu hanya tipuan saja. Lebih baik ibu sekarang diam dan bersikir saja. Insya Allah ibu pasti akan tenang lagi. Tolong, kali ini dengarkan aku. Ini semua juga untuk kebaikan ibu dan keselamatan kita semua. Sebentar lagi kita akan melewati jembatan ini, dan itu artinya kita akan segera sampai di kota. Setelah melewati jembatan ini, kita akan makan makanan yang ada di dalam bungkusan plastik itu. Tari juga sama seperti ibu, sudah lapar." Mendengar penjelasan dari Tari, akhirnya Ningsih bisa merasa sedikit tenang. Namun tetap saja pikirannya masih tertuju pada pria yang tenggelam tadi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.